Tuhan, kami semua anak-anak Tuhan boleh dalam keadaan sehat. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, doa kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pagi hari ini. Yuk, siapkan Alkitabnya. Mute-nya dimatikan, Dapat di kitab 1 Samuel 17. Kitab 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan 54. 1 Samuel Perjanjian Lama. 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai dengan 54. Nah, nggak usah dibaca semuanya, kalian catat aja. Nanti itu kamu baca lagi, diulangi ya. Anak-anak, di situ ada ceritanya tentang Goliat dan Daud. Anak-anak pernah dengar ceritanya? Pernah. Ya, mungkin Pernah. Bosan, Bu. Saya sudah tahu, Bu. Siapa Goliat itu? Siapa Goliat itu? Halo. Nggak ada yang jawab. Siapa Goliat itu? Ayo videonya nyalakan semua. Manusia raksasa, Bu. Ya, raksasa dari bangsa mana? Filistin. Ya, anak. Saat itu bangsa Israel berperang dengan bangsa Filistin. Semua orang bangsa Filistin itu ada prajurit. Artinya ada perang, mesti Goliat ini yang dijagokan. Ya, kalau di Israel saat itu Tuhan milih yaitu Daud. Daud adalah anak Bapak Isai. Dia adalah anak yang kecil atau anak yang paling bungsu. Saat itu dia menggembala. Pekerjaannya apa? Gembala domba. Dia menggembala domba. Dia tidak takut ada singa, ada musuh yang akan menerkam, yaitu gembala domba-domba itu. Tapi Daud bisa membunuh, ya anak-anak, dia bisa mengalahkan. Nah, saat itu bangsa Israel kalah dihina oleh Filistin, bangsa Filistin. Ayo orang Israel, cari jagoanmu. Siapa yang ayo ditantang, maksudnya anak-anak. Kalau saat ini kita seringkali menantang ya, misalnya contoh Nathan nantang Mario, misalnya contoh ya Nathan, Mario. Terus ayo kelas 6 kelas 5 panggil Mario, suruh sini. Nah, ini contoh namanya menantang. Demikian juga Goliat menantang pada bangsa Israel. Ayo panggilkan jagoanmu. Semua orang takut kepada Goliat. Saat itu Goliat itu tingginya 3 meter. Ayo, orang Indonesia ada tertinggi paling 160. Bayangkan kalau 3 meter, ayo anak-anak semua orang, apalagi jalannya dia kalau berperang memakai baju perang, semuanya dari besi. Tetapi saat Daud ya mau menantang Goliat itu, dia dipakai baju perang, dia nggak mau, nggak bisa jalan dia. Kemudian Saul bilang, jangan, kamu pasti kalah. Bangsa Filistin itu punya prajurit namanya Goliat, semua kalah sama dia. Kemudian Daud berkata kepada Saul, dia membawa pedang, dia berperang dengan mengandalkan pedang, tombak, panah, tetapi saya mengandalkan Tuhan. Ya, anak-anak, saat itu Daud membawa hanya ketapel ya. Ketapel yang dari kayu, terus ada karetnya, diisi dengan dia bawa kantong isinya 5 batu kali, batu kecil-kecil. Ya, saat itu dia maju ke medan perang,
Ya, saat itu kemudian Daud berkata, dalam nama Tuhan Yesus, langsung Goliat apa anak kena dahinya dan mati. Melihat hal itu, semua orang Filistin lari, ya. Dan kok lihat Daud bisa mengalahkan Goliat ya. Ya, anak-anak, karena itu seringkali kita mengandalkan kekuatan sendiri ya. Goliat orang yang sombong, ya. Dia tidak mau dikalahkan oleh siapapun. Saat itu padahal Daud itu masih anak-anak, tapi dia tidak sombong karena dia menghina bangsanya, semua kalah. Akhirnya dia mau maju ke medan perang dengan membawa nama siapa? Membawa nama siapa? Bawa nama Tuhan. Tuhan Yesus. Tidak pakaian perang. Karena itu anak-anak seringkali kita sombong. Boleh nggak sombong? Boleh nggak? Halo? Gak boleh. Boleh. Mungkin kalian ini, siapa berani sama aku? Aku loh, nggak ada yang berani. Aku loh jagoan di kelas, misalnya 4. Semua kalah kalau dengan aku. Nah, demikian juga Goliat ya menantang Daud, tapi Daud rendah hati. Kamu bawa tombak, panah, pedang, tapi dia hanya bawa batu kali dan ketapel. Akhirnya kena batuk atau dahinya, tos langsung kaku. Saat itu tewas Goliat ya anak-anak. Firman Tuhan sampai sekian anak-anak. Firman Tuhan di sini mengajarkan kita untuk apa? Tidak sombong, selalu mengandalkan Tuhan. Ya kalau dilihat di sini siapa sangka kalau Daud anak yang kecil bisa mengalahkan Goliat. Ya, saat bangsa Filistin lari, bangsa Israel mengejar. Ya, takut semuanya. Mau mengandalkan Tuhan anak-anak? Mau? Ya, kemanapun kita pergi, Mau. pun Mau. kamu alami di jalan, di rumah, dalam keadaan apapun harus mengutamakan siapa? Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara, yang melindungi kita dimanapun kita berada. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita semua. Ya, anak-anak firman Tuhan, sampai sekian. Mari kita yaitu masuk dalam doa. Nah, maaf ya, ini renungannya agak singkat karena adik ada gangguan ya. Anak-anak tapi ngerti semua toh firman pagi hari ini tentang siapa ceritanya? Goliat dan Daud. ya. Daud orang mana? Israel. Goliat orang Filistin ya. Ayo kita masuk dalam doa. Semuanya tutup mata. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Anak-anak-Mu Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Goliat dan Daud. Tuhan, biarlah anak-anak tidak mencontoh seperti Goliat yang sombong Tuhan. Supaya mereka mau rendah hati dan taat kepada perintah-perintah-Mu. Ajarkan anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu mau berubah, tidak sombong, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Setiap saat mereka boleh mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya Tuhan saja yang bisa mengubah karakter atau sifat seseorang. Terima kasih Tuhan Yesus, doa kami serahkan hanya dalam nama Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi. berkati. Saya serahkan kembali pada Pak Agus. Tinggal. Oke, saya buka roomnya ya. Bisa ditekan.
Oke, selamat pagi anak-anak kelas 6. Bisa merespon suara saya? Pagi, Pak. Ya, Ciko, Pagi, Pak. Bisa. Ciko, bisa ditekan join. Bentar ya. Sebentar sambil saya nge-host. Bentar ya sambil saya nge-host juga. Ciko, bisa ditekan join Ciko. Titik tombol 3-nya, tekan handphonenya titik 3, bisa tekan join. Gadget enak. Gaby sudah saya joinkan di kelas 2. Oke, anak-anak bisa dinyalakan kameranya semua. Info untuk hari Rabu sama hari Kamis, minta tolong kehadirannya, ya ada biodatanya. Setelah ada biodata lah, ini nanti pertemuan pertama. Lah nulis di pertemuan pertama. Nulis di pertemuan pertamanya. Ini ada jam keberapa pertama kegiatannya ngapain. Ini ditulis. Setelah gurunya menyampaikan, guru pembimbingnya menyampaikan, setelah guru pembimbingnya menyampaikan, ditulis. Kemudian di sini ada tanda tangan kamu. Yang berikutnya di sini ada tanda tangan guru pembimbing. Jadi ada 2 tanda tangan ya. Jadi ada 2 tanda tangan. Kalau sehari tidak masuk, berpengaruh terhadap nilai kenaikan kalian. Ya, berpengaruh terhadap nilai kenaikan kalian. Itu. Terus nanti yang kelompokannya satu kelompok sama, misal satu kelompok dibimbing oleh Pak Dani, ada Nathan, ada Alek, ada Eben, misal satu kelompok lah dibimbing sama Pak Dani, nanti buat grup kecil-kecil di situ. Buat grup, nanti diajar sendiri, maunya ketemu, maunya datang ke sekolah atau bagaimana, itu kesepakatan sama guru pembimbing. Tapi Rabu sama Kamis wajib hadir. Waktunya hanya Rabu sama Kamis, tidak ada yang lain. Oh, itu setiap hari ya, Pak? Setiap minggu ya? Setiap minggu Rabu sama Kamis. Rabu sama Kamis. Itu nanti ada bimbel juga dari Terang Surabaya sudah mulai aktif. Bimbelnya tapi mulai minggu depan, bukan minggu ini, minggu depan lagi. Yang ngajar bimbel bukan saya, tapi Pak Dani langsung. Jadi harus hadir semuanya. Kalau bimbel hadir semuanya kan masih ingat dapat apa, susu dan buah, bisa susu dan roti, bisa susu ataupun es krim itu ya kalau hadir. Jadi harapan saya hari Rabu sama Kamis sudah hadir, bisa hadir, terus diinfokan ke teman-temannya yang sering kali chat, diinfokan ke teman-temannya. Kalau ada yang punya nomornya Christian, saya boleh dikasih, saya akan telepon langsung ke dia. Tuh. Itu dari saya cukup. Mau ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke pelajaran? Tidak ada. Tidak ada. Oke, saya akan lanjut pelajaran matematika di kelas 6. Ini nanti setelah matematika kalian silakan live meeting. Selesai pembelajaran hari ini nanti saya upload tambahan pembelajarannya ya. Matematika doang, Pak. Ya, sama tema nanti, temanya saya kasih penugasan. Karena saya hari ini sambil roadshow ya. Saya habis ini datang ke rumah-rumah siswa. Bentar Pak. Ya, disiapkan buku matematikanya ya, tolong.
Saya akan share screen ini. Sudah nampak? Matematika. Kemarin kan kita belajar titik koordinat ya. Kemarin kita belajar titik koordinat. Sekarang saya akan mengajarkan matematika yang belum FEB sama KPK sudah apa belum? FEB sama KPK sudah apa belum? Sudah Pak, kelas 5. Sudah. FEB, Sudah, Pak. Sudah, Pak. FEB dan KPK. Oke, saya akan ngecek kalau memang benar-benar paham di FEB KPK. Misal di sini ada angka 6, di sini ada angka 8. Kira-kira berapa FEB-nya? Ayo, katanya pernah. Berarti berapa FEB-nya? Ini diapakan? Ini berapa ini? Ini berapa? 3. 2. 3. 2 sama 3. Ya, terus ininya dibagi lagi berapa? 1 1 sama 3. 1. Oke. Terus kalau 2-nya berapa? 8-nya berapa? Maaf, 8-nya berapa? 4 2. 4. 2 1. 1. Dikelompokkan. 6-nya berapa? Berapa kali berapa? 2 kali 3. 2. Oke, 2 kali 3. 8-nya Kali berapa? 2 kali 2 kali 4 2 kali 4. 2 kali 4 2 kali 4. 2 kali 2. Oh iya sih. Lihat. Kalau FEB KPK yang diambil yang sebelah sini. Yang sebelah sini aja yang diambil. Terus berapa FEB-nya kira-kira dari angka yang dikelompokkan ini? Dari angka yang sudah dikelompokkan ini berapa FEB-nya? 2, Pak. 2 Pak. 2. 2 saja FEB-nya ya. Sebentar, saya masukkan lagi, ada yang join ini di kelas 2. Melan Nathan itu. Terus lanjut. Saya kasih angka yang besar. Ini 12, ininya 16. Coba dihitung sendiri berapa FEB-nya, saya mau tahu. Dihitung sendiri berapa FEB-nya. Saya akan ngecek. Bentar, Pak. Ya, saya tunggu. Pak yang 12 26. Ya, ditulis, dioret-oret di bukunya. Silakan, dioret-oret di bukunya. Sudah, Pak. Udah, saya bentar. Ya, nunggu yang lainnya. Nunggu yang lain. Pak, belum, Pak. Sudah Pak, selesai. Ya, bentar. Sudah Pak. Ya. Pak. Berapa FEB-nya? 12 itu 2 pangkat 2. Langsung FEB-nya berapa? FEB-nya berapa? 2. FEB-nya 2. Oke. Pak, 2, Pak. Kan. PB-nya Yang 2. 12 ini dibagi 2. 6, Pak. 6. Sininya 3, 2, 3. 2, 3. Kebalik, Pak. Pak. 3. 3, 1. Ini 1. Kemudian yang 16. 28. Ini 8. 24. 2, ini 4. 4. 2. 2, 2, ini 2. 2, 1. Ya, oke. Oh, 2, 1. Terus dikelompokkan. 12 sama dengan 2 kali 2 Kali 3. Terus kemudian 16. 2 pangkat 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4. Ya, untuk syaratnya FPB, cari angka yang sama. Angka yang sama berapa? 2. 2. Angka yang sama 2, tapi dicari yang pangkat yang paling kecil. 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 2.
2 sama dengan FPB-nya 4. 4. Bukan 2. Oke, saya lanjutkan. Saya tanya-tanya dulu. Ini 14, yang sininya 21. Berapa FPB-nya? 14 berarti 2 kali 7. 7 kali 1. Sama dengan 7. Sama dengan 7. Berapa? FPB-nya 7, Pak. FPB-nya 7. Oke, kita buktikan ya. Yang 14, ininya 2, sininya 7. Oke, ininya 7, ininya 1. Kemudian 21, sininya 3, sininya 7. 71. Oke, dikelompokkan 14 sama dengan 2 dikalikan 7. Kemudian 21 sama dengan 3 dikalikan 7. Angka yang sama adalah angka yang ini. 2 kali 7 adalah 7. betul. Yes. Ya, diingat ya, ini caranya. Syaratnya angkanya harus sama. Kemudian kalau ada yang sama, cari pangkatnya. Pangkatnya kayak tadi. Sekarang yang sudah kita lanjut ke KPK. KPK dari 10. KPK ya, KPK dari 10 dan 12. Berapa kira-kira? Pati itu awan dah. Oh, saya pindah di kelas 4. Saya pikir Ega. KPK-nya Berapa KPK-nya? Enggak usah takut keliru. 2, Pak. KPK-nya 2. Oke, ada yang lain KPK-nya? Ada yang lain enggak? KPK 5, Pak. 5, Pak. 5, ada yang jawab 5. 5, Pak. 5. Oke, ada yang lagi yang jawab selain 5? 5, Pak. Ya, sudah ini saya tulis 5. Kira-kira berapa jawabannya? Selain ada lagi apa enggak? Kira-kira ada 2, Pak. Saya 2, Pak. Oke, 2 sama. Berarti berapa? Oke, kita buktikan ya KPK-nya. Kita buktikan 10 dipounfaktorkan. Ini 2, sini 5. Sini 5, sini 1. Kemudian untuk 12, sini 2, sini 6, sini 2, sini 3, sini 3, sini 1. Kemudian dikelompokkan, tetap dikelompokkan 10. 2 dikali 5. Kemudian yang 12. 2 pangkat 2 dikali 3.
Nah, ini sekarang berbeda. Kalau kalau FPB itu angkanya sama, carilah yang pangkat paling kecil atau yang tidak berpangkat. Sedangkan KPK itu carilah bilangan prima, kemudian yang berbeda-beda. Maksudnya gini, cari bilangan prima. Bilangan prima dari 10 dan 12 yang mana ini? Yang saya lingkari ini bilangan primanya yang mana? Yang kalau yang 10 itu 5, kalau yang 12 3. Oke. Kemudian, lah ini juga dimasukkan juga. Ini kan bilangan prima duanya. Ya. Ini sama yang saya lingkari ini. Jadi pilih pangkat yang paling besar. Kalau KPK pilih pangkat yang paling besar. Angkanya sama, pilih salah satu, tapi yang pangkat paling besar. 2 pangkat 2. Jadi jawabannya adalah 4 dikali 3 sama 4 kali 5, 20, 3, 60. Ini KPK-nya. Caranya seperti itu. Syaratnya harus tahu. KPK syaratnya angkanya berbeda, bilangan prima angkanya paling besar. Itu. Terus kalau FPB angkanya sama, bilangan prima pangkatnya paling kecil. Itu. Tahu perbedaannya. Bentar, saya masih masukkan juga. Alexander Daniel kelas 4, kemudian Mario kelas 5, kelas 3. Selen Gio ini siapa? Selen Gio. Kelas 2. Kathleen. Tadi teman-teman yang lainnya sudah menjawab, Kiki. Tadi ada yang menjawab Magicom, ada yang menjawab pompa air, ada yang menjawab kipas, ada yang menjawab apa itu namanya kulkas. Kiki apa? Mem, saya kelas 2. Mem, saya kelas 2. Selen Gio kelas 2 ya? Ya, saya pindahkan. Oke, sudah. Kak Rista sudah saya pindahkan di kelas. Memasak motor listrik. Contohnya seperti rice cooker, guys. Tadi sudah. Rice cooker tanpa listrik nggak bisa masak, Miss. Betul, sudah tadi. Contoh yang lainnya apa? Tadi sudah contohkan sama Ardi. Oke, saya lanjutkan ya. Tentang KPK. Saya masih singkat bahas KPK. KPK, nanti saya kasih soal ya. Saya kasih soal di deskripsi YouTube. Tolong dikerjakan yang FPB sama KPK-nya. Oke, Pak. Saya ngasih. Ya, Pak. Oke, Pak. Saya kasih contoh lagi. 15 dan 20. Berapa kira-kira KPK-nya? Bentar, Pak. Oke. Adalah bulan terakhir. Bulan itu artinya terakhir. Tahun ini kira-kira bulan apa? Oke, tugasnya hari ini 10 nomornya saya. Ditunggu ya, nanti sama nunggu. Berapa? 5. 5, oke. Ada yang lain jawabannya selain 5? Bentar, Pak. Bentar, Pak. 3 dikali 5 pangkat 2. Berapa? Melan 3 dikali 5 pangkat 2. Oke. Saya tulis di sini. Bukan, Pak, ada yang kurang 2 pangkat 2. Nama Melan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kali 3 kali 3 dikali 5 dikali 2 pangkat 2. Oke. Ya, oke, sebentar. Saya tak masukkan Pak Madun di kelas 4 ya. Pak Madun saya masukkan di kelas 4 ya. Pak Madun saya pindah di kelas 4. Pak Madun waktunya di kelas 4.
Kita buktikan. Saya tahu, Pak. Ya, 15 berapa? Saya 60. 60 jawabannya. Oke, kita buktikan lagi. 15 sininya 3. Gini, Pak. 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. 60. Oke, kita buktikan ya. 3 kali 5, 15, sininya 5, sininya 1. Kemudian 20, ini 2, ini 10, ini 2, sini 5, sini 5. 20. Kemudian dikelompokkan yang 15. 15 sama dengan 3 dikali 5. Ya, makasih ya. 20 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Lah, cari bilangan prima. Betul. 3 sama. Nih, 3 masuk ya. Kemudian 2 pangkat 2. Ya, bagus ditulis. Kemudian karena 5-nya ada 2, dipilih salah satu. Tulislah 5 di sini. 5 kali 3, 15. 15 kali 4, 60. Betul, 60 jawabannya. Sip. 60, Pak. Benar. 60. Benar. Bisa mulai mengajar ya. Bisa mulai mengajar ya, Pak Madi ya. Terima kasih. Oke, itu ya tentang FPB sama KPK. Saya stop dulu. Mana stop share, stop share. Gimana kira-kira tentang FPB sama KPK-nya? Sudah mudeng apa enggak? Mudeng. Mudeng ya. Mudeng, Pak. Oke, saya tak masukkan Pak. dulu. Ya. Daniel bisa ditekan join. Ya, materinya ya singkat. Saya kasih tugas. Saya enggak lama-lama karena besok hari Rabu sama hari Kamis saya ketemu kalian. Jadi saya bisa Jam langsung berapa sampai jam berapa? Jam berapa sampai jam berapa, Pak? Kalau kalian mau jam datang lebih awal ya silakan. Jamnya mulai setengah 11 sampai pukul 12. Bawa minum, bawa makan sendiri. Di sini tidak ada yang jualan. Dapat, Pak. Ya, enak ketemu langsung setelah ikut Zoom. Setelah itu kalian bisa datang ke sini. Saya juga ngasih materi-materi pembahasan juga. Setelah itu dilanjutkan sama Pak Dani. Setelah itu baru UKK. Pak, kapan kita kelompoknya, Pak? Sudah ada kelompoknya. Saya bacakan ya kelompoknya ya. Oke. Saya bacakan ya. Oke, Pak. Bacain, Pak. Saya bacakan kelompok. Sampai jumpa. Selamat pagi. Dadah, Pak. Selamat pagi, Pak. Dadah, Pak. Dadah. Dadah. Dadah, Pak Agus. Dadah. Dadah, Batman. Dadah, Batman.